إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam agenda yang sama, bermajelis sejenak setelah pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Dalam agenda rutinitas kita dalam majelis ini, majelis bersama sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita coba hari demi hari untuk kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari yang kita lalui, bertambahlah perbendaharaan hadis yang kita ketahui dan juga kita amalkan, yang sehingga tidak ada hari yang kita lewati melainkan hari-hari yang kita lewati tersebut selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang kita tidak mampu dan tidak bisa secara fitrah memang membersamai diri hari ini, saat ini bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Allah telah memanggil beliau lebih dahulu daripada kita. Namun sudah cukup kita sudah membersamai diri kita dengan Nabi. Sudah cukup dikatakan diri kita sudah membersamai diri dengan Nabi untuk sementara waktu ini, yaitu dengan mengamalkan sunnahnya, dengan mengikuti ajarannya, dengan mengikuti risalah yang beliau bawa, dengan mengamalkan syariat Islam. Karena komitmen kita selaku seorang muslim yaitu harus menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kewajiban mutlak terhadap setiap individu muslim untuk menjalani kehidupan ini dengan aturan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan bahagian daripada konsekuensi keimanan yang kita miliki. Dalam artian tidaklah seseorang itu dikatakan beriman dengan iman yang sempurna, bahkan tidak sama sekali dianggap beriman. Bahkan sekali lagi, sama sekali dia tidak dianggap beriman jikalau belum dia tersebut menjadikan Quran dan Sunnah sebagai aturan dalam kehidupan dan dalam hidup ini, ataupun dalam hidup dan dalam berkehidupan. Maka dari itu, sebuah taruhan bagi kita sekarang. Bahasa lainnya seperti itu. Ini merupakan sebuah pertarungan bagi kita untuk kita bisa memenangkan perlombaan, pertandingan, pertarungan, perjuangan di dalam hidup ini antara iman dan kufur. Maka hidup ini adalah pertarungan. Kita lagi kita sedang dan lagi mempertahankan, memenangkan keimanan yang sudah kita miliki. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari itu kita selaku muslim yang hakiki, muslim yang sunni, muslim yang sudah berkomitmen untuk mengikuti sunnahnya, untuk semestinya kita menjalani hidup dengan apa yang telah Allah atur melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu aturan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Dalam potongan ayat tersebut Allah menyampaikan kepada kita, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasul, apa saja yang telah Rasulullah bawa. Apa yang Rasulullah bawa? Al-Quran. Jadi apa saja yang ada dalam Al-Quran yang telah Rasulullah bawa. Dari mana
Rasulullah membawa Al-Quran dari Allah. Ya. Jadi apa saja yang Rasulullah bawa, apa saja yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, maka terimalah. Terima dengan sepenuh hati, dengan senang hati. Terima. Maksud terima bukan sekedar terima, karena kita semua sudah menerima itu. Lisan kita telah menerima itu. Siapa muslim hari ini yang dia tidak menerima Quran dan Sunnah? Kalau kita buat sweeping, razia, kita bikin pertanyaan di dalam razia tersebut, dalam sweeping tersebut, kamu terima nggak Quran dan Sunnah sebagai aturan hidupmu? Semua jawabannya sama. Anak kecil pun akan menjawab itu. Mereka-mereka yang belum baligh akan mengucapkan itu. Mereka yang berpaham sekuler pun terkadang juga mengucapkan jawaban yang sama. Mereka yang berpaham liberal pun mereka akan mengucapkan yang sama. Al-Quran sudah mereka terima sebagai kitab suci, namun bukan sebagai aturan hidup. Ini yang menjadi masalah. Ya, ini yang menjadi masalah. Padahal perintah kita tidak hanya sekedar menerima Quran dan Sunnah itu, sekedar terima saja. Namun bukti penerimaan kita lah kita juga patuh, tunduk dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau memang itu perintah, kita siap melaksanakannya dengan sepenuh hati tanpa beban. Dan juga kalau itu berhubungan dengan larangan, kita pun siap untuk meninggalkannya. Seperti itulah semestinya kita menerima Quran dan Sunnah. Maka bohong, dusta kalau ada seorang muslim katanya dia telah menerima Al-Quran dan Sunnah sebagai kitab suci, sebagai aturan hidupnya, namun dia, kalau kita lihat secara faktual dalam kehidupannya, nyata-nyata mereka menolak Al-Quran sebagai aturan di dalam hidupnya, maka sungguh seperti ini, orang yang seperti ini belum dikatakan muslim. Belum dikatakan muslim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasulullah larang, maka kita juga siap untuk meninggalkannya. Al-Hasyr ayat ke-7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Gampang. Ini menjadi teori. Ini menjadi kaidah dalam berkehidupan. Mudah sebenarnya. Kalau kita bagi kita seorang muslim, gampang. Bagaimana cara menjalani hidup? Yang diperintah lakukan, yang dilarang tinggalkan. Itu cuma. Nah, apa resiko yang akan didapatkan kalau dia melakukan sebaliknya? Ada ancaman. Kalau seseorang malah melakukan sesuatu yang dilarang, meninggalkan sesuatu yang diperintah, ada risikonya. Gampang juga. Bagi yang meninggalkan perintah, menjalankan larangan, neraka tempatnya. Nggak banyak teorinya, nggak banyak, nggak panjang, nggak perlu bikin seminar, nggak perlu buat kajian-kajian panjang, nggak perlu. Yang melakukan perintah, yang menjalankan perintah, meninggalkan larangan, surga tempatnya. Bagi yang melakukan larangan, meninggalkan perintah, neraka tempatnya. Bagi yang sungguh-sungguh menjalankan perintah, meninggalkan sungguh-sungguh juga larangan, maka surga tempatnya. Nggak ada yang ketiga lain. Jadi ini merupakan teori kehidupan bagi seorang muslim, bahwa kita muslim memiliki Allah sebagai Rabb kita. Rabb apa? Bukan Rabb yang diatur. Ini ingat, Allah itu bukan Tuhan yang diatur, tapi Tuhan yang mengatur. Hari ini semua menuhankan Allah. Semua menuhankan Allah. Kita muslim khususnya menuhankan Allah. Namun bagaimana cara berketuhanan kepada Allah? Beda-beda. Ada yang menjadikan Allah sebagai Allah yang diatur, ada yang menjadikan Allah sebagai pengatur. Nah, kita muslim yang bagaimana ini? Yang ngatur-ngatur Allah atau yang Allah mengatur kita? Ini menjadi pertanyaan bagi kita hari ini. Kalau memang kita masih menjadikan Allah sebagai Tuhan yang kita atur-atur, dalam artian apa? Allah kita nggak jadikan dia sebagai pengatur.
sebagaimana telah diatur oleh Allah dalam Quran dan Sunnah. Tidak mau kita pakai Quran dan Sunnah sebagai aturan, itu sama saja kita adalah menjadikan Allah bukan pengatur kita, tapi Allah yang kita atur-atur. Nah ini yang terjadi saat ini. Makanya sudah sepatutnya kita berpegang teguh sekarang kepada apa yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW. Baik itu berupa ucapan Rasulullah, baik itu perbuatan Rasul maupun ketetapannya. Ya, sudah saatnya kita mengikuti. Rasulullah SAW merupakan suri teladan bagi siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Serta kita harus banyak mengingatnya. Ini juga menjadi sebuah keharusan bagi kita seorang muslim. Hari kita jalani tanpa kita lewatkan pikiran kita ini, melainkan juga harus kita pikirkan tentang baginda Rasulullah SAW. Bagaimana itu berselawat kepadanya, memperbanyak selawat kepada baginda Rasul. Itu bahagian daripada berarti dia masih mengingat Nabi. Kalau hari-hari yang dia jalani namun tidak terucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka dia belum ingat kepada Nabi. Lebih banyak mengingat yang lain, yang semestinya Rasulullah harus lebih sering kita ingat. Kenapa? Nabi semasa hidupnya sangat sering mengingat tentang umatnya, berpikir terhadap umatnya. Bahkan sampai mau wafat pun masih berpikir tentang keadaan umatnya. Dan Rasulullah diutuskan untuk umatnya, untuk memikirkan keselamatan umatnya, untuk menyelamatkan umatnya dari neraka, dari kesesatan. Maka kalau kita cek dalam sejarah, dalam sirah Nabawiyah, hari-hari yang dijalani oleh Rasulullah SAW itulah hari-hari yang dikorbankan, yang dia kerahkan, yang dia berikan untuk umatnya semuanya. Nah ini, maka sangatlah pantas dan harus bagi kita seorang muslim untuk mengingat Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Perbanyaklah salawat. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sudah benar-benar mencintai Allah, ya, kalau kita mengatakan diri kita adalah orang yang sudah mencintai Allah, maka juga kita harus mengikuti Rasulullah. Bagi orang yang katanya mencintai Allah, namun dia belum mengikuti sunnah Rasulullah, maka dia belum mencintai Allah sama sekali. Allah sendiri yang katakan itu. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita, kalau kita memang mencintai Allah, wajib mencintai Nabi, wajib juga mengikuti Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Quran surat Ali Imran 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad, "Wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu." Nah itu maksudnya. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau memang umatmu itu mencintai Allah, jika kamu mencintai Allah, katakan kepada mereka, wahai umatku, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Katakan itu. Ikutilah aku apa? Ikutilah Rasul. Itu kalau kalian memang benar-benar mencintai Allah. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Apa yang kita hasilkan dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Mencintai Allah dan Rasulnya akan membuat nanti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan tidak sekedar itu. Tidak sekedar itu aja. Setelah Allah mencintai kita, Allah akan jamin keampunan dari dosa-dosa kita. Itu buah dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau kita sekali lagi mengatakan diri kita cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Orang yang katanya mencintai Allah, namun dia belum mengikuti Rasulullah, mengikutinya apa? Mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, maka dia belum mencintai Allah.
Dari itu kalau kita sudah mencintai Allah, Allah akan mencintai kita dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Makanya di antara kiat kita bisa ambil kesimpulan dari ayat ini, supaya kita nanti dicintai oleh Allah, ataupun supaya kita sekarang ini dicintai oleh Allah dan seterusnya juga dalam cinta Allah. Bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Cintailah, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya Allah jatuh cinta kepada kita, supaya Allah benar-benar mencintai kita. Maka cintailah Nabi, ikutilah Nabi, amalkan sunnahnya. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengamalkan sunnah Rasulullah, malah menentang sunnah, malah dia itu membenci sunnah Rasulullah, dia adalah lawan dari cinta Allah. Berarti dia adalah orang yang dibenci oleh Allah. Benci, Allah benci sangat. Dari itu kita akan coba sampaikan, ya, bagaimana Allah nyatakan kebenciannya kepada suatu negeri, kepada suatu kaum yang mereka katanya umat Muhammad, namun mereka tersebut tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Mereka suatu kaum yang katanya telah menuhankan Allah, yang telah menabikan Muhammad, yang telah beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang telah mengakui bahwa dia bahagia pada umat Muhammad, namun mereka masih enggan. Mereka adalah orang-orang yang masih sangat enggan mengamalkan, menjadikan sunnah sebagai aturan hidupnya. Allah memberi ancaman keras terhadap orang seperti ini, bertanda Allah sangat benci. Kami ulangi tadi, konsepnya apa? Kalau kita ingin dicintai Allah, kalau kita ingin disayangi Allah, kalau kita ingin dirahmati Allah, kalau kita ingin mendapatkan keampunan dari Allah, ikuti sunnah Rasul. Allah akan cintai kita, Allah akan rahmati kita. Namun sebaliknya, kalau kita masih enggan mengamalkan sunnah Rasul, maka Allah juga akan membenci kita. Dan kebencian Allah tidak titik sampai di kebencian saja, namun Allah akan memberikan efek dari kebenciannya itu kepada kita, yaitu berupa azab. Berupa apa? Berupa azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 63. Quran surah An-Nur ayat 63. Di mana dalam potongan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah, kata Allah, orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya. Ya, ini ancaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat perlu menjadi renungan bagi kita, pukulan bagi kita, ataupun bagi siapapun yang dia masih sampai hari ini enggan mengamalkan sunnah Rasul. Hendaklah orang-orang yang menyalahi, yang menentang, yang enggan mengamalkan perintah Rasulullah SAW, hendaklah mereka takut. Kenapa harus takut? Nanti Allah akan mendatangkan kepada mereka cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ya, ini kata Allah. Kita harus takut dengan keadaan hari ini. Kita harus risau. Kita harus risau dengan keadaan hari ini. Jikalau kita berkehidupan bukan secara sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita belum mengikuti ajaran Rasulullah SAW, kenapa kita harus risau? Kenapa kita harus takut dengan keadaan seperti itu? Karena Allah mengancam kaum tersebut dengan ancaman azab yang pedih. Kami ulangi, Quran surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ternyata tidak main-main kaum muslimin. Persoalan ini tidak main-main kaum muslimin. Ini bukan perkara sepele. Ini bukan perkara ringan, bukan remeh. Bukan. Tapi hari ini yang hal seperti ini sudah diremehkan, padahal membuahkan azab. Maka kita bisa introspeksi. Kenapa kita, keluarga kita mungkin, masyarakat kita, wilayah tempat tinggal kita
negeri yang kita tempati, yang kita sangat cintai ini, kenapa hari demi hari kita saksikan azab demi azab bertubi-tubi Allah berikan? Coba kita introspeksi, coba kita koreksi, coba kita bermuhasabah. Mungkin negeri ini penduduknya sudah tidak lagi mengamalkan sunnah Rasulullah. Mungkin orang-orang tidak lagi mengindahkan aturan hidup sebagaimana aturan yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini bukan mungkin, memang iya, itu menjadi sebab awal kenapa negeri kita, kenapa bahkan mungkin individu kita seorang manusia hari ini mendapatkan bermacam-macam musibah yang tanpa henti. Itu mungkin karena kita tidak berkehidupan sebagaimana kehidupan yang telah diatur oleh ajaran syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah di pertemuan akan datang akan kita coba lanjutkan pembahasan ini dengan membaca beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, yaitu di bawah tema perintah untuk memelihara sunnah dan etikanya. Perintah untuk memelihara sunnah dan etikanya. Sekali lagi mudah-mudahan para jamaah semuanya dapat banyak mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan barusan. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.